Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya bernama Abdul Ka'ab. Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Utsman bin Umar atau biasa dikenal dengan Abu Quhafah. Menurut Ibnu Hisham, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sikap yang pemurah, ramah, mudah bergaul, dan suka menolong. Selain itu, dia juga mempunyai sikap yang sabar, pemberani, dan bijaksana. Setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq yaitu karena sifatnya yang selalu membenarkan peristiwa yang terjadi dari Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk salah satu as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tak kalah tersiarnya kabar meninggal Rasulullah SAW membuat kaum muslimin dilanda kekalutan. Siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah? Akhirnya kaum Ansor mengadakan pertemuan antara golongan Aus dan Kharj. Mereka bermaksud untuk memilih pengganti setelah Rasulullah. Dari kalangan mereka memilih Abu Ubaidah. Mereka merasa berhak atas jabatan itu karena merekalah yang telah menolong kaum muhajirin saat hijrah ke Madinah. Mendengar pertemuan itu, kaum muhajirin pun mendatangi tempat pertemuan itu. Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Kaum muhajirin dan kaum Ansor mempunyai hak yang sama atas kepemimpinan tersebut. Lalu Abu Bakar pun mulai berbicara. Beliau menceritakan segala kebaikan dari kaum Ansor. Pada saat itu, dia bermaksud untuk mempersilahkan kaum muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Tetapi Umar bin Khattab berkata yang intinya, "Bukalah tanganmu, wahai Abu Bakar. Bukankah Rasulullah telah memerintahmu menjadi imam salat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah saja sudah mempercayaimu soal agama, maka kami juga akan mempercayaimu tentang urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepadamu, dan engkaulah orang kedua yang berada di gua pada waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah daripada kami." Setelah perkataan itu, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya, khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat hanya secara singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan yang singkat itu digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengatasi masalah atau konflik yang muncul setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Strategi tersebut yaitu seperti peristiwa Riddah atau perang melawan orang-orang murtad sehingga terjadinya perang Riddah. Yang kedua, kodisifikasi Al-Quran. Hal itu dilakukan karena adanya perang Riddah dan terutama perang Yamamah membuat banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Oleh karena itu, Umar mengusulkan kepada Ali untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dan itu berlangsung sampai pada masa khalifah keempat. Lalu yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Itu tadilah kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab. Umar juga termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab dikenal dengan sifatnya yang pemberani, keras, dan pandai dalam berperang. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan bertekuk lutut. Umar juga dijuluki sebagai sisinga padang pasir. Sebelum masuk Islam, beliau mempunyai sifat suka meminum minuman khamar dan keras terhadap kaum muslimin. Maka, sebelum masuk Islam, beliau sangat marah ketika mendengar Fatimah, adiknya, masuk agama Islam. Beliau datang ke rumahnya, dan ketika sampai di depan pintu rumah Fatimah, Umar bin Khattab hatinya luluh dan bergetar ketika mendengar Fatimah membaca Al-Quran surat At-Toha ayat 1 sampai ayat 8. Lalu Umar pun meminta Fatimah untuk membacakannya lagi. Dan setelah itu, Umar bin Khattab
masuk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umar bin Khattab membuat agama Islam menjadi semakin kuat. Orang-orang muslim tidak takut lagi untuk melaksanakan sholat di rumahnya. Dan Umar juga memisahkan antara yang hak dan yang batil. Atau dia diberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang mengalami sakit parah, beliau merasa ajalnya sudah semakin dekat. Maka beliau mengumpulkan para pemuka sahabatnya, lalu memerintahkan kepada mereka untuk memilih orang yang dicintainya untuk menjadi pemimpin setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi para sahabat tidak ada yang mau dipilih untuk menjadi pemimpin, dan mereka mengembalikan hak itu sepenuhnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat lainnya untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar. Akhirnya mereka sependapat bahwa Umarlah yang tepat untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berwasiat bahwa Umar yang akan menggantikannya setelah beliau tidak ada nanti. Substansi dan strategi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan pemimpin yang sederhana, bertanggung jawab, dan suka bermusyawarah. Hal itu bisa dilihat ketika di Madinah sedang dilanda musibah. Umar merasa beliaulah yang paling bertanggung jawab atas musibah tersebut. Dan peristiwa penting lainnya yaitu pembebasan Yerusalem atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar antara lain yaitu menata administrasi keuangan negara. Yang kedua, menetapkan kalender Hijriah. Dan yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Pada saat pimpinan Umar, wilayah Islam sudah mencapai Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan juga Mesir. Oleh karena itu, pada masa itu disebut sebagai Futhat al-Islamiyah. Khalifah Utsman bin Affan. Mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Ada pendapat yang menyatakan Utsman lahir di kota Taif, dan ada juga pendapat lain yang menyatakan Utsman lahir di kota Mekah. Utsman bin Affan orang yang terkemuka di kabilahnya. Beliau mempunyai sikap yang hartawan, sangat pemalu, halus dalam bertutur kata, dan juga orang yang paling dicintai dan dihormati oleh kaumnya. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan tidak pernah berperilaku kasar, minum khamar, dan bersujud kepada berhala. Umar masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau disebut juga termasuk salah satu as-sabiqunal awalun. Setelah itu dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Lalu mereka pergi ke Habsyah dan kembali lagi ke Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dan setelah Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan dinikahkan lagi dengan putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzunurain karena menikahi 2 orang putri Rasulullah, yaitu 2 cahaya. Utsman bin Affan terkenal sangat dermawan. Beliau tidak segan memberikan bantuan 940 unta untuk menggenapi menjadi 1.000 dan 10.000 dinar untuk membiayai perang Tabuk. Utsman bin Affan digambarkan Rasulullah sebagai orang yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin yang lainnya. Pengangkatan Utsman bin Affan. Ketika akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh beliau, Umar merasa ajalnya juga akan semakin dekat. Lalu Umar pun mempunyai gagasan untuk memilih pengganti setelah beliau, yaitu dengan cara musyawarah dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang terbatas. Beliau membentuk Dewan Pemilihan yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf yang bertujuan untuk memilih seseorang di antara mereka menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Dan Umar juga menyuruh prajuritnya untuk mengawasi jalannya pemilihan agar tidak terjadi kekacauan. Akhirnya pemilihan itu diputuskan bahwa Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah seterusnya. Roda kepemimpinan Utsman bin Affan tidak
berbeda dengan kepemimpinan khalifah sebelumnya. Substansi dan strategi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama kurang lebih 12 tahun. 6 tahun pertama pemerintahannya berjalan dengan sukses, khususnya di wilayah perluasan wilayah Islam. Tapi 6 tahun terakhir tampak terjadi kekacauan akibat fitnah yang ditunjukkan kepada beliau. Pada masa pemerintahannya, ada yang dikenal dengan sistem famili, yaitu banyak keluarga Utsman bin Affan yang menjadi penjabat di pemerintahan. Lalu ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia pura-pura masuk Islam dan menyebarkan fitnah itu ditujukan kepada Utsman bin Affan. Buah dari fitnah tersebut adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Strategi dan kebijakan yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan yaitu seperti perluasan wilayah Islam, kodisifikasi Al-Quran yang sudah sejak dilakukan dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, renovasi Masjid Nabawi, dan pembentukan Angkatan Laut. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada 13 Rajab 603 Masehi. Beliau 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ali termasuk saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dia anak dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai sifat yang berbudi pekerti yang luhur, berpengetahuan luas dan pintar dalam berbicara. Karena Ali sejak kecil diasuh secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Ali juga termasuk as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Ali menyandang beberapa gelar, yaitu seperti babul ilmu, pintunya ilmu. Yang kedua, dalam sebagian besar perang Rasulullah, Ali membawakan panji-panji perang, sehingga disebut sebagai Asadullah. Yang ketiga, karamallahu wajhahu, yaitu wajah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, imamul masakin. Dan yang kelima, Ali termasuk salah satu tokoh dari 3 tokoh yang mendapatkan julukan Al-Murtada, orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri tercinta Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra dan mempunyai 2 putra yaitu Hasan dan Husain. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pada masa pengepungan Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak, Ali memerintahkan putranya Hasan dan Husain untuk melindungi Utsman bin Affan. Tetapi akhirnya Utsman bin Affan tetap terbunuh di tangan pemberontak. Setelah kabar tersebut tersiar, membuat kegentingan di seluruh dunia Islam. Akhirnya, pasca peristiwa tersebut, para sahabat berkumpul dan mereka menunjuk Ali untuk mengganti Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi Ali menolak karena Ali berpandangan bahwa ada orang yang lebih baik darinya. Tetapi karena desakan sahabat yang semakin kuat, akhirnya Ali pun menerima dan beliau dibaiat sebagai khalifah yang keempat. Tetapi masih ada sebagian kaum muslimin yang tidak menerima hal itu karena mereka ingin masalah pembunuhan Utsman bin Affan diusut secara tuntas, yaitu seperti Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka pada awal pemerintahan Ali terdapat beberapa pemberontakan. Substansi dan strategi Ali bin Abi Thalib. Pada masa awal pemerintahannya, pada masa awal pembaiatannya, Ali mendapat tuntutan dari Thalhah, Khadijah, dan Jubair tentang kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi Ali beralasan bahwa kaum pembangkang itu sangat kuat, jadi tidak mungkin tuntutan itu bisa dilakukan pada saat itu. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Ali yaitu mengganti pegawai yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan memajukan bidang pembangunan. Dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali yaitu seperti Perang Jamal atau Perang Unta, Perang Siffin, dan pemberontakan dari kaum Khawarij. Masa-masa pemerintahan Ali dipenuhi dengan konflik yang muncul silih berganti.